Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Kurnia Ramadan, NPM 20010111137. Baik, di sini saya akan menjelaskan jurnal bahasa Indonesia yang selanjutnya yang berjudul yaitu konsultasi sintaksis. Pengertian kalimat. Kalimat adalah kumpulan dari beberapa kata yang tersusun untuk menyatakan sebuah hal. Kata yang berbentuk memiliki makna di dalamnya untuk menyampaikan sebuah informasi atau hal lainnya. Ciri-ciri kalimat. Yang pertama yaitu adalah kalimat aktif memiliki bentuk sederhana, setidaknya subjek dan predikat. Predikat yang transitif memiliki objek dan predikat yang intrusif dalam perlengkapan. Memiliki pikiran yang utuh, penggunaan urutan yang logis dengan terdapat fungsi, terdapat makna, ide ataupun pesan. Unsur-unsur kalimat. Unsur kalimat yaitu adalah satu subjek. Subjek merupakan sebuah unsur yang ada pada kalimat yang berada di samping predikat. Contohnya itu adalah dia adalah penduduk asli Bogor. Ciri-ciri subjek adalah sebagai berikut: mengandung jawaban dari pertanyaan atau apa atau siapa. Terkadang disertai kata itu, terkadang didahului dengan kata bahwa. Nah, itu. Yang kedua yaitu adalah predikat. Predikat adalah unsur kalimat yang berada sebelum subjek dan termasuk dalam kalimat inti. Contohnya itu adalah Ayu sedang belajar di kamar. Berarti yang predikatnya itu adalah predikatnya belajar. Yang ketiga yaitu adalah objek. Objek merupakan unsur yang boleh tidak ada pada kalimat. Contohnya yaitu adalah Andi bermain layang-layang. Nah, itu kata layang-layang itu menjadi objek. Yang keempat yaitu adalah pelengkap. Sebenarnya objek sama dengan pelengkap karena bersifat wajib, dengan tujuan untuk melengkapi predikat. Contohnya Aldi memakan buah semangka yang manis. Nah, itu. Yang kelima, keterangan. Keterangan adalah unsur kalimat yang cukup penting untuk menyatakan kelanjutan kalimat. Keterangan dilakukan dengan preposisi ya ini seperti dia, di, ke, dalam, kepada, dan lain-lain. Contohnya yaitu adalah Ani belajar di sekolah SD Karangjati. Lanjut, yang kedua, materi yang kedua yaitu adalah penggolongan kalimat bahasa Indonesia. Jenis kalimat dapat ditinjau dari sudut, jumlah klausa, bentuk sintaksisnya, kelengkapan unsurnya, dan susunan subjek dan predikatnya. Berdasarkan jumlah klausa, kalimat dapat dibagi atas kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Lanjut. Yang pertama, langsung materi yang pertama yaitu kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa. Misalnya dia akan pergi. Kamu mahasiswa UNES. Yang kedua, kalimat predikat verbal. Kalimat yang berpredikat verbal dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu adalah kalimat tak transitif dan kalimat eka transitif dan kalimat dui transitif. Yang ketiga, kalimat tak transitif. Kalimat yang adalah kalimat yang tak berobjek dan tak berpelengkap. Hanya memiliki 2 unsur fungsi, yakni subjek dan predikat. Contoh, Bu Camat sedang berbelanja. Kalimat eka transitif yaitu adalah kalimat yang berobjek dan tidak berlengkapan mempunyai 3 unsur wajib, yakni subjek, predikat, dan objek. Contohnya itu adalah pemerintah akan memasok semua kebutuhan lebaran. Yang kelima yaitu adalah kalimat duitransitif. Dalam bentuk aktif, verbal transitif secara sistematis mengungkapkan hubungan 3 maujud. Dalam 3 kalimat duitransitif maujud itu, masing-masing adalah subjek, objek, dan pelengkap. Contohnya adalah ibu sedang mencarikan adiknya pekerjaan.
6. Kalimat pasif. Kalimat pasif yaitu dalam bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu adalah menggunakan verbal prefix di dan menggunakan verbal tanpa prefix di. Cara yang pertama, pertukarkanlah S dengan subjek dengan objek. Gantilah prefix meng dengan di pada P. Contohnya Pak Toha mengangkat asisten baru. Cara yang kedua yaitu adalah pindahkan O ke awal kalimat. Tinggalkan prefix meng pada P. Contohnya adalah saya sudah mencuci mobil itu. 7. Kalimat berpredikat adjektifal. Predikat kalimat dalam bahasa Indonesia dapat pula berupa adjektiva atau frasa adjektifal. Seperti terlihat pada contoh berikut. Ayahnya sakit. Pernyataan orang itu benar. Kalimat berpredikat nominal. Dalam bahasa Indonesia ada macam-macam kalimat yang predikatnya terdiri atas nomina atau frasa nominal. Contoh, buku itu cetakan Bandung. Kalimat berpredikat numeral. Ada pula kalimat yang predikatnya berupa frasa numeral. Contoh, anaknya banyak, uangnya hanya sedikit. Kalimat berpredikat frasa preposisional. Predikat kalimat bahasa Indonesia dapat pula frasa preposisional. Contoh, ibu sedang ke pasar, mereka ke rumah kemarin. Yang materi selanjutnya, kalimat dilihat dari bentuk sintaksisnya. Satu, kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif juga dikenal sebagai kalimat berita. Dalam pembagian bahasa berbentuk kalimat deklaratif, umumnya digunakan untuk pembicara atau penulis untuk membuat pernyataan sehingga isinya merupakan berita bagi pendengar atau pembaca. Contohnya, tadi pagi ada tabrakan mobil di dekat Monas. Kalimat imperatif. Perintah atau suruhan dapat permintaan jika ditinjau dari isinya. Dapat diperinci menjadi 6 golongan. Yang pertama adalah pemerintah atau suruhan jika pembicaranya menyuruh lawan bicara, pemerintah halus, permohonan, ajakan, larangan atau pemerintahan negatif, pembiaran. Nah itu. Yang ketiga selanjutnya kalimat imperatif transitif. Kalimat imperatif transitif dibentuk dengan kalimat deklaratif yang dapat berpredikat dasar, frasa adjektifal dan frasa verbal yang berprefix ber atau meng ataupun frasa preposisional. Contoh, engkau masuk, tenang. Kalimat imperatif transitif. Kalimat imperatif yang berpredikat verba transitif mirip dengan konsultasi kalimat deklaratif pasif. Contohnya, carilah pekerjaan apa saja, belikanlah adikmu sepatu baru. 5. Kalimat imperatif halus. Ada sejumlah yang digunakan untuk menghaluskan isi kalimat imperatif, seperti kata tolong, coba, silakan, sudilah, dan kiranya. Contohnya, tolong kirimkanlah kotak ini, silakan ke situ dulu. Kalimat imperatif permintaan. Kalimat imperatif pemerintah juga dapat digunakan untuk mengungkapkan permintaan. Kalimat seperti itu ditandai dengan kata mohon atau minta. Contohnya, minta perhatian saudara-saudara, mohon diterima dengan baik. Yang ketujuh, kalimat imperatif ajakan dan harapan. Di dalam kalimat imperatif ajakan dan harapan tergolong kalimat yang biasanya didahului dengan kata ayo, mari, dan harap, dan hendaknya. Contoh, ayolah masuk, mari kita makan. Yang ke-8, materi selanjutnya, kalimat imperatif larangan. Kalimat imperatif dapat bersifat larangan dengan adanya janganlah. Contoh, jangan berangkat hari ini, janganlah kau hiraukan tuduhannya. 9. Kalimat imperatif pembiaran. Yang termasuk golongan kalimat imperatif adalah pembiaran yang menyatakan dengan kata biar atau biarkan. Contohnya, biarlah saya pergi dulu. 10. Kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif juga dikenal sebagai nama kalimat tanya. Secara formal ditandai oleh kehadiran tanya. Kata tanya seperti apa, siapa, berapa, kapan, dan bagaimana. Contoh, apa dia istri Pak Ahmad?
11. Kalimat ekslamatif. Kalimat ekslamatif juga dikenal sebagai kalimat seru. Secara formal ditandai dengan alangkah betapa atau bukan main. Kalimat ekslamatif juga disebut sebagai kalimat injektif. Biasanya dinyatakan untuk menyebut kegaguman atau heran. Kalimat tak lengkap. Kalimat tak lengkap atau kalimat minor adalah kalimat yang tidak ada subjek atau unsur predikatnya. Hal tersebut bisa terjadi dalam wacana karena unsur yang tidak muncul sudah diketahui pada kalimat sebelumnya. Contoh, Amir, kamu tinggal di mana? Min, Amin, di kampung Melayu. Nah, kalimat inversi. Urutan fungsi dalam bahasa Indonesia boleh dikatakan mengikuti pola subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Kalimat inversi yakni kalimat yang urutannya terbalik, umumnya mensyaratkan subjek yang tak terdefinit. Baik, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan menjelaskan, mohon maaf sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.